Halo adik-adik semua, selamat datang di channel Lautan Ilmu Kimia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Oke, yang kedua, ada yang namanya ikatan kovalen ya. Apa itu ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah ikatan antar atom non-logam dengan non-logam melalui pemakaian elektron secara bersama-sama ya. Untuk memenuhi. Nah, ini kata kuncinya. Untuk memenuhi, saya kasih spidol warna biru ya. Kaidah, oktet, dan duplet. Nah, oktet duplet itu seperti gas mulia gitu ya. Jadi yang dupletnya itu helium, elektron valensinya helium, sedangkan yang oktet di bawahnya helium, atom yang ada di bawahnya helium gitu ya. Lah, oktet ini maksudnya berapa, Mas? Oktet ini artinya adalah 8. Nah, EV-nya 8 setelah dia berikatan. Sedangkan kalau duplet ini artinya berapa? Artinya 2 setelah dia berikatan. Tapi kalau duplet ini khusus siapa? Khusus untuk atom hidrogen. Nah, jadi khusus untuk atom hidrogen saja kalau duplet. Ya, selain hidrogen maka dia harus oktet. Proses pembentukan ikatan kovalen yang harus kalian lakukan adalah menggambarkan yang namanya struktur Lewis. Nah, sekarang saya tanya, apa itu struktur Lewis? Nah, jadi struktur Lewis kalau dijabarkan adalah penggambaran distribusi elektron valensi atom-atom dalam pembentukan molekul. Nah, ini yang dikatakan sebagai struktur Lewis ya. Jadi distribusi elektron valensi atom-atom dalam pembentukan molekul dengan ditandai apa? Dengan ditandai titik-titik seperti ini atau bisa tanda silang. Nah, ini yang dikatakan sebagai struktur Lewis. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini saya taruh tengah aja. Nah, seperti ini. Oke. Contoh misalkan saya punya karbon. Karbon itu nomor atomnya sama dengan 6. Kalau kita buat konfigurasi elektron, jadinya 1s2, 2s2, 2p2. Nah, apa tadi struktur Lewis? Penggambaran distribusi elektron valensi atom-atom dalam pembentukan molekul ditandai dengan tanda titik atau tanda silang. Jadi distribusi elektronnya itu ditandai tanda titik-titik atau tanda silang, gitu ya. Nah, yang ditandai itu apanya? Elektron valensi. Oke. Nah, di sini kita tentukan dulu elektron valensinya ini. Ini elektron valensinya berapa? Ini elektron valensinya sama dengan 4 ya. Maka nanti gambarannya gini, karbon titiknya 1, 2, 3, 4. Atau kamu boleh gambar terserah ya. Karbon di sini 2, di sini 2 juga boleh seperti ini. Ini namanya struktur Lewis. Nah, bagaimana dalam pembentukan molekulnya, Mas? Nah, ini kalau contoh untuk struktur Lewis atom gitu ya. Jadi karbon jadinya seperti ini tuh contoh struktur Lewis untuk atom. Nah, kalau misalnya pembentukan senyawanya, nah, maka di sini nanti ada langkah-langkah.
langkah-langkah dalam pembentukan molekul menggunakan struktur Lewis itu ada langkah-langkahnya di sini. Nah, langkah-langkah menggambarkan struktur Lewis. Jadi ada langkah-langkah dalam menggambarkan struktur Lewis, gitu ya. Oke, langkah-langkahnya nanti ada tiga langkah. Yang pertama apa? Langkah yang pertama, buatlah konfigurasi elektron, gitu ya. Jadi kita buat dulu konfigurasi elektron masing-masing atom yang mau berikatan, ya. Nah, yang mau berikatan itu kita buat konfigurasi elektron. Nah, setelah kita buat konfigurasi elektron, kalian tinggal tentukan elektron valensinya, ya. Nah, ini yang ditentukan. Oke. Setelah kita menentukan elektron valensinya, langkah yang kedua, oke. Atom yang butuh paling banyak untuk stabil akan bertindak sebagai atom pusat. Nah, jadi atom yang butuh paling banyak untuk stabil bertindak sebagai atom pusat ini dilihat dari apa, Mas? Dilihat dari elektron valensi yang sudah kita tentukan di langkah yang pertama tadi, gitu ya. Oke, setelah langkah kedua ini, langkah yang ketiga adalah elektron yang digunakan untuk pemakaian elektron secara bersama-sama nanti disesuaikan dengan kebutuhan atom yang diikat. Nah, jadi nanti tuh ada atom pusat, ada atom yang diikat. Atom pusat adalah atom yang butuh paling banyak elektron untuk stabil, ya. Ini butuh paling banyak elektron untuk stabil, itu nanti jadi atom pusat. Nah, nanti atom yang diikat adalah atom yang tidak butuh paling banyak untuk stabil atau atom pasangannya. Jadi itu nanti yang digunakan sebagai acuan berapa banyak elektron yang digunakan untuk pemakaian secara bersama-sama ini, gitu ya. Oke, kita simak contoh berikut ini tentang proses pembentukan molekul menggunakan struktur Lewis. Oke, contohnya seperti ini misalkan. Tuliskan proses pembentukan molekul yang berasal dari ikatan antar C dengan O. Nah, misalkan ya. Jadi karbon ini nomor atomnya 6, sedangkan oksigen nomor atomnya 8. Nah, misalkan ada soal kayak gini. Oke, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kita buat yang namanya di sini konfigurasi elektron. Nah, ini ya. Jadi kalian buat konfigurasi elektron masing-masing dari non logam, kemudian kita tentukan elektron valensi. Gitu ya. Jadi langkah pertama itu dulu. Oke, kita buat konfigurasi elektronnya dulu ya. Nah, misalkan gini. Karbon ini kan nomor atomnya 6 ya. Kalau kita buat konfigurasi kan 1s2, 2s2, 2p2. Sehingga karbon memiliki harga elektron valensinya sama dengan 4. Nah, setelah kita tahu EV-nya 4, 4 ini kan otomatis dia masuk ke dalam golongan 4A ya. Nah, kalau 4A jelas-jelas dia masuk ke dalam kategori non-logam. Oke. Kemudian
Kita buat konfigurasi untuk atom O. 8. 1s2, 2s2, 2p, 4. Nah, gitu ya. Jadi totalnya 8. Ini memiliki harga elektron valensi sama dengan 6. Nah, berarti dia masuk ke dalam golongan 6A. Nah, golongan 4A ketemu 6A, jadi sama-sama non-logam ya. 4A juga non-logam, golongan 6A juga non-logam, sama-sama non-logam. Kalau sama-sama non-logam seperti ini, maka pasti cara pembentukannya menggunakan ikatan kovalen. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua, lihat ini. Atom yang kekurangan elektron paling banyak untuk stabil bertindak sebagai atom pusat. Ya, jadi atom yang kekurangan elektron paling banyak untuk stabil, dia pasti jadi pusat. Oke, nah sekarang kita lihat. Karbon stabil itu kan oktet ya. Nah, di sini karbon totalnya 4. Maka untuk stabil butuh tambahan 4 elektron lagi. Ya. Sedangkan kalau oksigen untuk stabil gitu ya. Nah, ini untuk stabil butuh tambahan, kalau 6 ke 8, maka butuh tambahannya adalah 2 elektron. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau golongan 4 butuh 4, kalau golongan 6 butuhnya 2, supaya jadi 8. Sehingga yang butuh paling banyak itu kan karbon, maka karbon ini nanti bertindak sebagai pusat. Nah, jadi karbonnya bertindak sebagai pusat. Sedangkan oksigen ini bertindak sebagai atom yang diikat oleh pusat. Oke, bagaimana proses pembentukannya, Mas? Lihat langkah yang ketiga. Elektron yang digunakan untuk pemakaian elektron secara bersama-sama disesuaikan dengan kebutuhan atom yang diikat. Nah, jadi ini kan atom yang diikatnya adalah O. Maka disesuaikan sama kebutuhannya O. O-nya dia butuh berapa? O oksigennya ini butuhnya 2. Gitu ya. Jadi oksigen ini kan butuhnya adalah 2 elektron. Maka atom pusat itu seperti tuan rumah. Jadi tuan rumah itu harus menyediakan kebutuhan tamu. Kita gambar dulu ya. Karbon. Kita gambar dulu karbonnya seperti ini. Nah, dia menyediakan 2 elektron gini. Nah, jadi menyediakan 2 elektron ini itu sebanyak 2. Kenapa? Karena pemakaian elektron secara bersama-sama itu gini konsepnya. Jadi kalau C ngasih 2, maka oksigen nanti juga memberikan 2. Elektron dari C sama O itu menjadi elektron keduanya setelah dia berikatan. Gitu ya. Maka nanti bisa kalian masukkan di sini. Oksigennya masuk di sebelah sini. Nah, ini sudah oktet ya. Oke, kalau kita hitung oksigennya sudah oktet. Nah, sudah 8 ya. Nah, jadi oksigennya sudah 8. Kalau kita lihat di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sedangkan kalau karbon ini masih berapa? Masih 6. 1 2 3 4 5 6 sehingga kurang 2 lagi. Kalau kurang 2 lagi, maka kita masukkan lagi oksigen di sini. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, elektronnya oksigen jangan lupa kita tulis sebagai titik-titik struktur Lewisnya ya. Nah, ini totalnya oksigen juga sudah 8. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat karbon totalnya berapa, Mas? Ini sudah 8. Nah, ini adalah proses pembentukan ikatan kimia gitu ya. Jadi kalau kita lihat totalnya C 1 2 3 4 5 6 7 8. Sedangkan oksigen juga sama 1 2 3 4 5 6 7 8. Oksigen yang kiri 1 2 3 4 5 6 7 8. Inilah yang dikatakan sebagai struktur Lewis ya. Jadi ini namanya struktur Lewis gitu ya. Jadi penggambaran distribusi elektron pada proses pembentukan suatu molekul. Itulah yang dikatakan sebagai struktur Lewis, gitu ya. Oke. Kalau kita tulis
rumus daripada molekul yang sudah kita bentuk ini, gitu ya. Tinggal kita lihat aja. Jumlah karbonnya 1, oksigennya ada berapa ini? Oksigennya ada 2, maka bisa kita tulis C-nya 1, O-nya 2, CO2. Karena ikatannya terbentuk antara non-logam dengan logam, maka ini masuk kategori salah satu contoh jenis ikatan kovalen. Nah, seperti ini ya. Oke. Oke. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai macam-macam ikatan kovalen ya. Jadi macam-macam ikatan kovalen nanti ada 2 macam ya. Nah, di sini nanti ada macam ikatan kovalen gitu ya. Oke. Macam-macam ikatan kovalen yang pertama ada namanya di sini ikatan kovalen berdasarkan jumlah pemakaian elektron secara bersama-sama. Ini yang pertama. Nah, dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada yang namanya di sini ikatan kovalen tunggal. Nah, nanti saya akan bahas ya. Oke, jadi tunggal itu ikatannya seperti ini. Sedangkan yang kedua ada namanya di sini ikatan kovalen rangkap 2. Nah, tandanya seperti ini. Sedangkan yang ketiga ada namanya di sini ikatan kovalen rangkap 3 ya. Oke, tandanya seperti ini. Jadi yang kedua tadi ada ikatan rangkap 2 ya. Nah, ini rangkap 2. Nah, yang ketiga ada ikatan rangkap 3. Sedangkan yang keempat, yang D, ada yang namanya di sini ikatan kovalen koordinasi. Nah, nanti tandanya tanda panah. Oke. Sedangkan untuk macam ikatan kovalen yang kedua ada yang namanya di sini ikatan kovalen berdasarkan kepolaran. Kalau ikatan kovalen berdasarkan kepolaran nanti dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada yang namanya di sini ikatan kovalen polar. Sedangkan yang kedua ada yang namanya di sini ikatan kovalen non polar. Nah, gitu ya. Oke. Yang pertama kita bahas dulu mengenai ikatan kovalen berdasarkan jumlah pemakaian elektron secara bersama-sama. Ya. Jadi yang kita bahas yang pertama ini adalah ikatan kovalen berdasarkan pemakaian elektron secara bersama-sama. Oke, tadi sudah saya bagi menjadi 4 macam ya. Yang pertama tadi apa? Jadi yang pertama ada ikatan kovalen tunggal. Lah, ikatan kovalen tunggal definisinya apa, Mas? Definisinya adalah ikatan kovalen dengan pemakaian elektron secara bersama-sama hanya menggunakan satu elektron saja. Nah, ini yang dikatakan sebagai ikatan kovalen tunggal. Tandanya itu cuma satu state, gini aja ya. Oke, saya kasih contoh dulu ya. Misalkan saya punya molekul H2O.
kita mau menggambarkan struktur Lewis supaya kita tahu dia masuk ke dalam ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, atau koordinasi ya. Caranya gimana Mas untuk menggambarkan struktur Lewis kalau dari molekul gini? Kalau tadi kan sudah saya kasih contoh dari atom sama atom, nah itu ada 3 langkah. Kalau misalkan dari molekul kita gambarkan struktur Lewisnya, caranya juga gampang. Pertama kalian harus tahu dulu golongan dari masing-masing atom ini ya dalam pembentukan molekul H2O. Jadi H ini masuk ke dalam golongan 1, sedangkan O masuk ke dalam golongan 6. Nah, ini berdasarkan dari golongan. Kemudian kalian stabilkan. Supaya stabil, H ini butuh tambahan berapa elektron? 1, karena dia mencapai kaidah duplet ya. Sedangkan kalau oksigen untuk stabil dia butuh 2. Yang butuh paling banyak adalah pusat. Nah, berarti pusatnya siapa di sini? Pusatnya adalah oksigen. Kita gambar dulu oksigen di pusat di tengah. Kemudian elektron yang digunakan berikatan disesuaikan dengan kebutuhan atom yang diikat, ya. Jadi yang ini tadi adalah pusat, sedangkan hidrogen adalah atom yang diikat. Nah, saya tulis dulu aja ya. Oke, sehingga untuk pemakaian elektron secara bersama-sama kita sesuaikan dengan kebutuhan atom yang diikat ya. Kita tulis dulu 1, 2. Nah, karena di sini hidrogennya cuma butuh 1, maka oksigen hanya menyediakan 1 seperti ini, gitu ya. Kemudian nanti sisanya kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas ada 6 ya. Oke, barulah kita masukkan atom H. Hanya masuk di sebelah sini 1, masuk di sebelah sini 1. Nah, ini totalnya sudah duplet. Ini juga sama sudah duplet. Nah, kalau ini sudah oktet. Nah, gitu ya. Oke, nah, jadi prosesnya seperti ini ya. Oke, nah sekarang kamu lihat. Elektron yang digunakan untuk berikatan antara atom H sama O, ini kan cuma 1 elektron ya. Ini kan cuma 1 elektron saja. Nah, berarti ini masuk ke dalam ikatan kovalen tunggal. Nah, itu konsepnya. Oke, jadi ini nanti kalau misalkan kita gambarkan struktur garisnya, nanti modelnya seperti ini ya. H ikat O, di sini H. Ini adalah elektron bebasnya. Nah, jadi kalau tunggal itu tandanya cuma 1 strip. Jadi 1X ini nanti gambarnya cuma 1 strip 1, ini juga sama, kasih strip 1. Nah, gitu ya. Oke, sedangkan yang kedua ada yang namanya di sini ikatan kovalen rangkap 2 ya. Jadi ada ikatan kovalen rangkap 2. Tandanya seperti tanda sama dengan atau dikatakan sebagai double bond gitu ya. Kalau ikatan kovalen rangkap 2 definisinya apa, Mas? Definisinya adalah pemakaian elektron secara bersama-sama menggunakan 2 elektron sekaligus. Nah, ini yang dikatakan sebagai ikatan kovalen rangkap 2. Oke, contoh karbon, ini kan nomor golongannya kan golongan 4 ya, sama kayak tadi. Untuk menggambarkan struktur Lewis harus tahu golongannya dulu. Oksigen masuk golongan 6. Sekarang kita buat stabil dulu. Supaya stabil golongan 4 ini butuh tambahan 4 elektron, kalau golongan 6 butuh tambahan 2 elektron. Atom yang butuh paling banyak untuk stabil pasti jadi pusat. Sedangkan atom yang butuhnya paling sedikit seperti oksigen ini bertindak sebagai atom yang diikat, gitu ya. Maka kalau kita gambarkan struktur Lewisnya, gambar dulu pusatnya seperti ini. Elektron yang digunakan berikatan disesuaikan kebutuhan dengan atom yang diikat. Atom yang diikat butuh 2, maka pusat harus menyediakan 2 elektron sekaligus.
Nah, menyediakan 2 elektron sekaligus sesuai kebutuhan dia butuhnya 4. Maka ketika dia menyediakan 2 dapat 2, maka butuh 2 lagi sehingga dua-duanya ada 2. Oke, barulah kita masukkan di sini oksigen. Nah, seperti ini ya. Oke, masukkan lagi di sini oksigen. Nah, seperti ini. Nah, ini yang dikatakan sebagai ikatan kovalen rangkap 2 ya. Karena ini pemakaian elektron secara bersama-sama menggunakan 2 elektron sekaligus. Nah, ini 2 elektron sekaligus ya. Oke. Nah, saya lingkari dulu seperti ini. Nah, gitu ya. Rangkap 2 ini nanti kalau kita gambarkan struktur garisnya, maka C rangkap 2 dengan O, di sini juga rangkap 2 dengan O. Nah, ini untuk ikatan kovalen rangkap 2. Sedangkan yang ketiga, ada yang namanya di sini ikatan kovalen rangkap 3 ya. Nanti bentuknya seperti ini. Nah, ikatan kovalen rangkap 3 ini definisinya apa, Mas? Definisi daripada ikatan kovalen rangkap 3 adalah pemakaian elektron secara bersama-sama antara non-logam dengan non-logam menggunakan 3 elektron sekaligus ya. Oke, contoh misalkan saya punya N2. Nah, sekarang kita lihat dulu. N ini masuk ke dalam golongan berapa, Mas? N ini golongan 5. Maka untuk stabil butuh tambahan berapa? Butuh tambahan 3. Maka kalau kita gambar, karena di sini atomnya sejenis, maka N 1, 2, 3 itu adalah elektron yang digunakan untuk berikatan dengan nitrogen yang satunya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini yang dikatakan sebagai ikatan kovalen rangkap 3. Ya. Jadi menggunakan pemakaian elektron secara bersama-sama langsung 3 elektron sekaligus. Maka bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, gitu ya. Oke. Selanjutnya, baik, yang keempat ada ikatan kovalen koordinasi ya. Oke. Ikatan kovalen koordinasi ini nama lain ikatan kovalen semipolar. Nah, jadi nanti kan ada ikatan kovalen berdasarkan kepolaran. Kalau koordinasi itu masuk ke dalam semipolar, gitu ya. Nah, definisi daripada ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen dengan pemakaian elektron secara bersama-sama ya, hanya dari salah satu atom saja. Nah, ini yang dikatakan sebagai ikatan kovalen koordinasi. Oke, saya kasih contoh dulu. Misalkan saya punya H2SO4 di sini. Molekul H2SO4, kita mau gambarkan struktur Lewisnya ya. Jadi H2SO4, sebelum kita menggambarkan struktur Lewis, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah harus tahu golongannya dulu ya. Jadi kalian harus tahu golongan dari atom penyusun molekul H2SO4. Nah, di sini H, S sama O. H ini kan masuk ke dalam golongan 1, S masuk ke dalam golongan 6, sedangkan O masuk ke dalam golongan 6 juga. Kemudian kita stabilkan ya. Kalau kita stabilkan, H untuk stabil butuh tambahan 1, kemudian kalau S butuh tambahan 2, sedangkan O juga butuh tambahan 2. Kalau misalkan yang butuh tambahan paling banyak untuk stabil itu lebih dari 1 kayak gini, maka pusatnya yang mana nantinya, Mas? Kalian tinggal lihat aja. Pusat itu posisinya di tengah, maka jumlah atomnya itu paling sedikit. Nah, di sini hanya 2, S-nya 1, O-nya 4. Nah, ini paling sedikit ya, S. Maka pusatnya adalah S.
Sehingga kalian gambar dulu S di pusat. S gitu ya. Nah, S untuk menyediakan elektron yang digunakan untuk pemakaian elektron secara bersama-sama itu disesuaikan sama kebutuhan atom yang diikat. Atom yang diikat ada dua, ada hidrogen sama oksigen. Kalian siapkan dulu yang butuhnya paling sedikit. Ya, jadi H. H butuhnya paling sedikit, butuh 1 untuk stabil. Jumlahnya H2. Maka titiknya di sini nanti ada 2. 1, 2. Nah, S itu kan 6 ya. Sisa 4. Maka 4-nya nanti digunakan oleh oksigen. Oksigen untuk stabil di sini butuh 2. Maka di sini nanti kalian buat oksigen 2 pasang sekaligus kayak gini. Nah, gitu ya. Kalau kalian masukkan nanti H terlebih dahulu, misalkan kita masukkan di sebelah sini. 1, 2. Maka oksigen yang bisa masuk cuma 2. Di sini sama di sini aja. Padahal oksigen yang diikat S di sini ada berapa? Ada 4. Paham ya? Nah, jadi yang diikat oksigen di sini, yang diikat S di sini oksigennya ada 4. Maka jangan dimasukkan dulu hanya. Nah, jadi ini main trial in error dulu ya. Maka di sini yang kita masukkan adalah oksigennya dulu. Oksigen kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kan oksigen butuh 2. Ini 1 sudah dapat dari S. Maka kurang 1. Barulah di sini nanti kita memasukkan H. Jadi hanya masukkan di sini. Nah, gitu ya. Nah, sama yang bawah juga kita buat model yang sama. Di sini nanti O 1, 2, 3, 4, 5. Nanti satunya kekurangannya dari hidrogen. Nah, kalau seperti ini kan O-nya yang masuk nanti bisa 4. Ini sudah ada 2 yang masuk. Nah, nanti 2 pasangan elektron ini nanti ya. Ini bisa dimasuki oleh oksigen. Tapi ingat, di sini S-nya sudah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi setelah berikatan, ini elektronnya S dan ini juga elektronnya O. Jadi namanya pemakaian elektron secara bersama-sama itu berarti setelah dia gandengan seperti ini, maka total ini adalah elektronnya S dan ini juga adalah elektronnya O. Nah, ini dipakai bersama. Gitu ya. Oke, karena S-nya sudah nggak butuh lagi, maka oksigen ini hanya memakai saja dari elektron S, tapi dia tanpa ngasih. Nah, saya tulis pakai warna spidol biru aja ya, atau spidol hijau aja, biar nanti nampak kovalen koordinasinya kayak gimana. Nah, jadi saya buat seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuman nanti kalau di perkuliahan, elektron itu tandanya tidak titik segitiga gini ya. Tapi kalau di perkuliahan, nanti elektron itu ya tandanya tidak semua. Cuma ini saya bedakan, ini ada X, ada warna yang berbeda. Supaya tahu bahwasanya ini elektron yang berasal dari O, ini elektron yang berasal dari S. Ini elektron yang berasal dari H. Gitu ya. Oke, konsepnya seperti itu kalau di kuliah. Oke, nanti yang atas juga sama ini ya. Kita masukkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi oksigen ini hanya pakai miliknya S tanpa dia ngasih. Karena S-nya sudah nggak butuh. Nah, ini juga sama. Ini sudah 8. Gitu ya. Oke. Nah, inilah yang dikatakan sebagai kovalen koordinasi ya. Nah, inilah yang dikatakan sebagai ikatan kovalen koordinasi. Ya, konsepnya seperti itu. Jadi ya, oke. Nah, ikatan kovalen koordinasi nanti, ini kalau misalkan kita gambarkan struktur garisnya, nanti tandanya itu seperti tanda panah, seperti ini. Maka, kasus untuk struktur Lewis yang di atas ini, kita bisa gambarkan, gambarannya seperti ini yang di bawah. Kalau ini hanya kan pakainya kan cuma 1 elektron, ini O-nya juga 1 elektron ya. Saya buat lingkaran dulu biar nanti jelas ya. Nah, ini dari H sama O. Kemudian kalau yang ini antara HO dan S. Nah, ini juga sama kayak gitu ya. Oke. Nah, ini juga sama. Nah, kalau untuk miliknya S, jadi totalnya S yang ini. Nah, ini adalah total untuk
elektron S setelah dia berikatan. Oke, saya geser dulu. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Setelah kita beri lingkaran seperti ini supaya tahu total elektron setelah digunakan untuk berikatan, kita gambarkan struktur garisnya. Struktur garisnya seperti ini. Kalau yang ini namanya kovalen tunggal, ini juga tunggal ya. Kalau tunggal tadi kan gambarnya adalah cuma satu garis saja. Maka di sini nanti kalau kita gambar H gitu ya. H ngikat O ngikat S. Nah, ini pakainya adalah tanda panah. Karena yang atas ini adalah kovalen koordinasi ya. Oke. Nanti di sini juga tanda panah ke O gitu ya. Kemudian di sini O, di sini ada H. Nah, inilah tanda untuk ikatan kovalen koordinasi. Nah, ini juga sama. Tanda untuk ikatan kovalen koordinasi. Oke. Oke ya. Bisa dipahami ya. Nah, di sini kovalen koordinasi itu ada syaratnya. Syaratnya apa Mas? Untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi supaya nanti lebih tahu ciri khas. Oh, ini ada kovalen koordinasinya, ini enggak ada. Jadi dia punya syarat. Yang pertama ya, sudah tidak dapat dibuat menjadi kovalen biasa. Kovalen biasa itu maksudnya adalah kovalen tunggal gitu ya. Kovalen rangkap 2 sama di sini kovalen rangkap 3. Jadi yang atas tadi 2, yang bawah ini rangkap 3. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi tidak bisa dibuat menjadi ini, sudah mentok. Nggak bisa pakai yang ini. Kalau sudah nggak bisa pakai yang ini, maka nanti wajib atau harus kita buat model kovalen koordinasi seperti ini. Nah, gitu ya. Oke, syarat yang kedua, nah ini paling krusial, ini ingat ya. Syarat yang kedua, hanya berlaku gitu ya untuk atom yang kekurangan untuk stabil sebanyak 2 elektron sekaligus. Nah, ini ya. Oke. Jadi kalau misalnya kurangnya itu cuma 1 untuk stabil, maka kita tidak bisa menggambarkan model ikatan kovalen koordinasi. Jadi kalau 1 nanti masuk ke dalam subbab pengecualian kaidah oktet. Nah, jadi ini saya kasih contoh ya. Nah, ini pengecualian ya. Jadi di sini masuk ke materi, kalau misalnya kurangnya 1 untuk stabil, masuknya di sini. Pengecualian kaidah oktet dan duplet. Nah, pengecualian kaidah oktet dan duplet ini artinya apa, Mas? Artinya di alam itu senyawanya ada, tapi dia tidak memenuhi oktet, gitu ya. Tapi ada dan dia dikatakan stabil, gitu ya. Nah, kalau saya biasanya menjelaskan ke anak-anak itu, ini ada 3 ya. Ada B, boron, P, S. Nah, ini cirinya BPS. Loh Mas, gas mulia kan ada juga Mas. Nah, gas mulia itu senyawa yang dipaksakan ya, artinya dibuat oleh manusia. Jadi tidak terjadi sendirinya di alam. Tapi kalau boron, fosfor sama sulfur ini ada contohnya. Kalau contohnya boron, misalkan di sini saya punya BH3. Nah, P itu contohnya seperti PCl5. S itu contohnya ada SF4, ada SF6. Oke, coba kita gambarkan struktur Lewisnya ya. Satu-satu, misalkan
Di sini saya mau menggambarkan struktur Lewis dari BH3. Apakah ini memenuhi kaidah oktet apa bukan? Kita pakai cara satu dulu. Nah, ini cara satunya saya pakai cara struktur Lewis. Nah, atau biasanya digunakan di sekolah ya. Nah, gunakan struktur Lewis. Nanti akan saya ajari cara yang kedua, ini untuk persiapan SBMPTN, ataupun kalau misalkan soalnya pilihan ganda, kita disuruh ngecek dia oktet apa bukan. Nah, nanti saya akan ajari cara yang kedua. Cara yang pertama ini, pertama kalian harus tahu dulu golongannya antara B sama H. Sama kayak tadi, untuk menggambarkan struktur Lewis, syarat utamanya harus tahu golongan dari masing-masing atom dalam senyawa tersebut, gitu ya. Boron ini masuk ke dalam golongan 3, H ini masuk ke dalam golongan 1, ya kan? Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang untuk stabil sebenarnya boron itu butuhnya sebanyak 5, kalau H kan duplet, butuhnya 1, ya. Oke, kalau saya gambarkan, pusat adalah yang butuh paling banyak, berarti pusatnya adalah boron karena butuhnya stabilnya 5, gitu ya. Kita gambarkan di sini boron di pusat B, sediakan elektron yang digunakan untuk berikatan disesuaikan kebutuhan dari atom yang diikat, yaitu H. Jadi H ini atom yang diikat, boron ini adalah atom pusatnya, gitu ya. Oke, kita gambarkan 1, 2, 3 seperti ini. Oke, kemudian kita masukkan sekarang H. H-nya ada 3, 1, 2, 3. Coba kita lihat. Kalau untuk H ini sudah stabil karena dia memenuhi duplet seperti helium, ya. Nah, ini sudah stabil semua untuk hidrogennya. Tapi kalau untuk boron, totalnya jadi berapa ini? Totalnya boron, elektron setelah dia berikatan dengan H, total EV-nya jadinya adalah jadi 6 ya. Nah, jadi total EV-nya boron setelah dia berikatan ada 6. Nah, total EV boron sama dengan 6 setelah berikatan. Maka ini tidak sama dengan 8 ya, atau tidak sama dengan oktet. Nah, tapi senyawanya ada. Makanya kalau ada kasus seperti ini, untuk pemenuhan kaidah oktet gitu ya, maka kalian tinggal nanti kalau pakai cara satu, tinggal kita gambarkan struktur Lewisnya saja, gitu ya. Oke, ini cara satu ya. Cara dua bagaimana, Mas? Cara dua gini, saya akan ajari ya untuk cara dua. Cara dua ini menggunakan cara cepat ya, tanpa menggunakan struktur Lewis ya. Nah, ini tanpa menggunakan struktur Lewis. Nah, cara cepatnya seperti apa? Cara cepatnya gini. Misalkan ya, saya di situ punya BH3. BH3, B ini masuk ke dalam golongan 3, hanya masuk ke dalam golongan 1. Nah, acuannya gini. Atom yang banyak itu ini. H ya. Atom yang banyak di sini kan hanya 3. Boronnya kan cuma 1. Jadi yang kita stabilkan adalah atom yang banyak dulu. Nah, H untuk stabil itu memenuhi kaidah duplet, berarti butuhnya 1. Ini stabilnya. Nah, golongan tetap yang sama kayak tadi. 1 ini kamu kalikan dengan banyaknya atom H yang diikat oleh pusat, taruh atas ini. Jadi ini dikali ya. Nanti taruh atas ini. Berarti 3. Nah, 3 ini setelah pengalinya nanti digunakan sebagai penjumlah EV pusat dari boron. Nah, kita tambahkan gini. Kalau kita tambahkan totalnya 6. Nah, 6 ini masuk ke dalam bukan oktet. Nah, berarti dia tidak memenuhi kaidah oktet, tapi nyatanya ada di alam, gitu ya. Oke, ini kalau untuk contoh yang pertama ya, untuk BH3. Nah, contoh yang kedua misalkan ada PCl5 ya. Nah, cara satunya juga bisa kita pakai cara satu untuk senyawa PCl5 untuk ngecek apakah dia oktet apa bukan. Yang pertama kita lihat dulu golongannya masing-masing. P golongan 5, Cl-nya golongan 7. Sekarang kita stabilkan masing-masing atom
di dalam senyawa BCl5 ini supaya kita tahu mana yang bertindak sebagai atom pusat. Nah, P untuk stabil dia butuh tambahan 3, sedangkan Cl untuk stabil butuh tambahan 1. Atom yang butuhnya paling banyak untuk stabil yang ini ya, ini bertindak sebagai pusat. Nah, yang paling sedikit ini bertindak sebagai acuan untuk pemakaian elektron secara bersama-sama ya. Elektron secara bersama-sama. Oke. Nah, sekarang baru kita tuliskan atom pusatnya dulu. P. Nah, ini memang agak lama ya. Untuk membuat pemakaian elektron secara bersama-sama dengan Cl disesuaikan kebutuhan Cl. Cl ini butuhnya 1, maka di sini nanti fosfor menyediakan 1 elektron sejumlah banyaknya Cl. Cl-nya 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Baru kita masukkan di sini nanti Cl-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Baru kita masukkan di sini, ini 6, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, satunya dari P sudah stabil. Kemudian masukkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kan nanti bisa koordinasi Mas. Nah, makanya tadi sudah saya bilang, gitu ya. Kalau hanya butuh 1 elektron saja untuk stabil, nah ini kan butuhnya 1. Maka nggak boleh pakai kovalen koordinasi, karena syarat kovalen koordinasi ini butuhnya harus 2 elektron sekaligus, seperti ini. Nah ini kan O butuh 2 kan untuk stabil, padahal di sini S-nya sudah penuh, maka dia boleh langsung kovalen koordinasi. Tapi kalau ini nggak boleh ya untuk P. Kenapa? P sama Cl. Kenapa? Karena Cl butuhnya cuma 1. Maka mau nggak mau kita harus gambarkan model pengecualian kaidah oktet ya. Jadi tidak mengikuti kaidah 8. Nah, kita masukkan di sini Cl. Oke. Kita masukkan di sini lagi yang terakhir Cl-nya. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini kalau kita lihat totalnya P berapa setelah berikatan dengan Cl. Nah, ini totalnya ya. Nah, ini totalnya dia ada 10 ya. Oke, bentar. Saya hapus dulu yang ini. Nah, seperti ini ya. Sedangkan kalau Cl kan sudah sama dengan 8. Sudah memenuhi. Tapi kalau fosfor totalnya 10. Ya. Kalau ini kan sudah 8. Ini sudah 8. Itu kan? Ini juga sama, sudah 8. Ini juga sama, totalnya 8. Ini juga sama, totalnya sama dengan 8. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi ini juga tidak memenuhi kaidah oktet. EV dari fosfor. Fosfor setelah berikatan dengan Cl tidak memenuhi gitu ya. Kaidah oktet. Nah, seperti ini. Oke, ini kalau pakai cara 1. Jadi cara 1 itu agak lama karena kita menggunakan struktur Lewis gitu ya. Kalau cara 2 bisa Mas, bisa ya. Jadi cara 2 itu kita pakai cara cepat. Ya, cara 2 nggak butuh struktur Lewis ya. Cara cepat tanpa struktur Lewis. Nah, ini ada cara cepatnya. Oke, kalau anak-anak biasanya pakainya yang ini. Nah, kenapa? Nah, dia sudah malas menggambarkan struktur Lewis ya kalau anak-anak kelas 12. Ya, maka kita bisa gunakan cara cepat ini. Kita tulis dulu ya senyawanya PCl5. P ini masuk golongan 5, Cl-nya masuk golongan 7. Ya, jadi kita tulis golongannya dulu gini sama kayak tadi. Kemudian kita stabilkan. Yang distabilkan siapa, Mas? Atom yang banyak. Yang banyak siapa? Cl. Nah, Cl untuk stabil butuh tambahan berapa? Butuh tambahan 1 doang untuk 8. Berarti 1 ini nanti tinggal kita kalikan jumlahnya Cl yang ada di sini. Gitu kan?
Kita kalikan gini. Taruh atas, sini, totalnya 5. 5 hasil pengali, nanti kita jadikan penjumlah EV-nya fosfor. Nah, kita tambahkan gini, maka ketemunya 10 elektron. Nah, 10 elektron ini bukan oktet, karena oktet sebenarnya adalah 8. Nah, ini masuk ke dalam pengecualian kaidah oktet ataupun duplet ya. Oke. Baik, berikut ini adalah contoh-contoh soal ikatan kovalen di dalam soal UTBK ya, tahun 2019, ada yang tahun 2003 atau 2006. Oke, saya coba kerjakan dulu. Saya kasih contoh untuk satu nomor 117. Nanti sisa 3 nomor silakan bisa kalian kerjakan. Nanti bisa ketika nanti kalian mengalami kesulitan, kalian nanti bisa tanyakan di kolom komentar ya, nanti akan saya bahas. Oke. Untuk soal nomor 117, cara kerjanya seperti ini. Unsur X dan Y masing-masing mempunyai 6 dan 7 elektron valensi. Jadi yang pertama kita tentukan dulu, benar ya, sama kayak tadi. Ini EV-nya 6, kalau yang Y elektron valensinya 7. Nah, sekarang kita stabilkan dulu. Kalau stabil, maka X nanti butuh tambahan 2, Y-nya butuh tambahan 1. Yang butuh paling banyak gitu ya. Yang butuh elektron paling banyak untuk stabil akan bertindak sebagai pusat. Nah, maka pusatnya di sini X, gitu ya. Sedangkan atom yang diikat atau acuan elektron yang digunakan berikatan adalah Y, gitu ya. Maka bisa kita tulis dulu X-nya di sini X, gitu ya. Kemudian elektron X-nya, elektron valensinya ada 6. Kita sediakan dulu untuk Y. Nah, sisanya nanti tulisnya bebas seperti ini. Nah, baru nanti kita masukkan. Nah, Y-nya di sini ada 7. Nah, seperti ini ya. Ini juga sama. Nanti Y-nya ada 7. Gitu ya. Oke. Nah, ini sudah sama dengan 8. Ini juga sama, sudah sama dengan 8. Ini juga sama dengan 8. Gitu ya. Oke, berarti jumlah X-nya 1, Y-nya 2. Karena di sini sama-sama non-logam, jadi golongan 6 sama golongan 7 ya. Jadi ini golongan 6A, ini golongan 7A. Maka XY2 ini termasuk ke dalam jenis ikatan kovalen. Sehingga di pilihannya kalian bisa menjawab yang B. Gitu ya. Oke. Nanti sisanya bisa dicoba sendiri. Tadi penjelasannya sudah saya jelaskan di video awal tentang ikatan kovalen.